Mas Mbak, Pak Lebih yang hari ini ada di depan saya, tentunya lebih khusus bagi saya. Nepotisme kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu nanti yang jawab salam saya doakan semuanya semoga diberikan sehat jasmani, sehat rohani, dan sehat ekonomi, dicintai Allah, disayang Rasulullah, dan segera dipanggil oleh Allah. Kalau tanah suci melaksanakan ibadah haji belum selesai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dia tidak mengurangi rasa hormat saya kepada yang memeluk agama selain Islam. Mohon beribu-ribu maaf saya. Izinkan saya untuk mengucapkan salam di siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang terhormat beliau Bapak Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang, yang kami hormati pejabat struktural yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang kami hormati juga Bapak Ibu, tamu undangan, hadirin rahimahullah, Mas Mbak semuanya di sini. Alhamdulillah kita hari ini sudah masuk bulan Syawal. Tentunya bulan Syawal ini banyak yang tidak paham makna secara etimologi. Syawal itu artinya adalah peningkatan. Jadi kalau kita sudah ngerti bahwa Syawal itu peningkatan, harusnya ibadah kita lebih meningkat daripada waktu di bulan Ramadan. Tapi yang terjadi malam takbiran, esok telat subuhan. Itu yang sering terjadi. Karena apa? Karena nggak paham apa itu Syawal. Nah maka hari ini kita kok masih dipertemukan di tempat ini dengan tiada halangan suatu apapun. Monggo untuk yang beragama Islam kita ucapkan syukur Alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa kita mengucapkan Alhamdulillah? Bapak Ibu dan Mas Mbak, kalau jenengan sholat satu hari 17 rakaat 5 waktu, ada ayat yang berbunyi Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya, kenapa ayat itu gak berhenti di Iyyaka na'budu, masih dilanjutkan sampai dengan wa iyyaka nasta'in? Padahal cukup bagi Allah untuk menutup di ayatnya sampai Iyyaka na'budu. Hanya kepada Engkau kami menyembah, tapi masih dilanjutkan dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Jadi Bapak Ibu ketika melakukan apapun termasuk ibadah, kita senantiasa masih meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini sama-sama Pak kita dikasih 24 jam. Tapi hari ini ada yang sudah Allah berikan pertolongan untuk baca Al-Quran, dan ada juga yang belum. Hari ini ada yang dikasih sama-sama 24 jam, tapi ada yang tadi pagi sudah zikir bahkan sholat duha, tapi ada yang belum. Kenapa seperti itu? Karena Allah ini yang membuat kita bisa mendapatkan pertolongan di antaranya bisa beribadah maupun berangkat kerja. Jangan dipikir kerja ini bukan ibadah. Karena wa ma khalaqnal jinna wal insa illa liya'budun. Allah menciptakan jin dan manusia untuk beribadah. Ibadah ini bukan artinya sholat, ngaji, puasa, bukan. Tapi segala sesuatu yang kita niatkan untuk mencari ridho Allah, maka itulah yang disebut dengan ibadah. Maka Bapak Ibu di sini monggo sareng-sareng sekali lagi kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kita mempunyai banyak sekali nikmat yang paling mungkin sering kita cari adalah nikmat materi. Tapi ketahuilah bahwa materi itu adalah nikmat yang paling rendah tingkatannya. Karena di atas itu masih ada kesehatan. Ya, bayangin kita punya uang 3 triliun tapi stroke. Ngapain tuh 3 triliun, ya ada maknanya kan? Ya, tapi nuwun sewu ibu-ibu di sini, duit pas-pasan, awak sehat, ada rezeki yang lebih nikmat lagi. Apa itu? Pasangan dan anak yang soleh dan solihah. Ini menjadikan dijamin tidak jadi orang yang mandul. Karena orang tua yang mandul itu bukan orang tua yang tidak punya anak, tapi orang tua yang punya banyak anak tapi tidak bisa memberi manfaat untuk kedua orang tuanya. Dan nikmat yang paling dahsyat adalah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini adalah tempat kita berada sebagai keluarga besar yang penuh dengan toleransi. Saya kemarin baru pulang dari
Aceh. Di sana 98%-nya Muslim. Tapi begitu saya ke Tanah Toraja, jadi saya ngisi kegiatan itu, yang Islam itu cuma ada 12 orang, satu ruangan. Sisanya adalah saudara-saudara yang berbeda agama. Doanya apakah pakai Islam? Enggak. Doanya pakai agama mayoritas di sana. Apakah kita protes? Enggak. Kenapa? Inilah namanya toleransi. Waktu saya ke Bali, di sana Hindu. Doanya pakai apa? Ya pakai Hindu. Sang Hyang Widi-wasa dan lain sebagainya. Apakah kita protes? Enggak. Kenapa? Karena kita di situ sebagai seorang tamu yang datang untuk bersama-sama menghormati dan juga saling memahami bahwa di sini adalah keluarga besar. Makanya tolong pastikan bahwa dinas tenaga kerja ini harus lebih besar daripada keluarga dan lebih dekat daripada saudara. Kenapa? Karena setiap hari jenengan okeh dosane kalau konco sebelah. Makanya hari ini ada acara halal bihalal. Kenapa Pak halal bihalal? Ibu-ibu tak jamin, bapak-bapak juga di sini, sampai hari ini bulan Syawal ini nuwun sewu jenengan le ikut halal bihalal lebih dari 1 kali. Kemarin mungkin sama RT, ada yang sama terah, ada yang sama apa lagi. Pertanyaannya, halal bihalal itu apa sih kok menurut? Nah, jadi selama ini kita yuk halal bihalal. Nah, harus kita takon, Pak, mau saya halal bihalal ini jajannya apa? Nah, harusnya hari ini Anda pulang dari sini nanti harus punya ilmu baru. Makanya Bapak Ibu, kita perbaiki niat kita yuk supaya hari ini bukan hanya sekedar dapat bakso, bukan hanya sekedar dapat rica-rica atau apa tadi, ya, tapi dapat ilmu. Nah, karena apa? Karena tolak memiliki faridah dan anak muslim, menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Dan siapa yang paham bahwasanya sekali datang menuntut ilmu dengan niat mencari ridho dari Allah, maka Anda pulang, Allah sudah siapkan pahala setara dengan orang yang sholat 1000 rakaat. Anda 1 kali datang ke taklim, ke kajian, nuwun sewu, Anda pulang sudah dapat pahala setara dengan orang yang menjenguk 1000 orang sakit, bahkan mengantar 1000 jenazah. Kalau kita mau tahu 1 kali datang menjenguk orang sakit, pahalanya saja setara dengan 2 bukit emas Jabal Uhud. Berarti hari ini Allah berikan 2000 bukit emas Jabal Uhud. Makanya banyak sekali orang yang menuntut ilmu itu pahalanya. Karena apa? Allah akan tingkatkan derajatnya. Ya, ibu-ibu atau mas-mas di sini mungkin, kalau bapak-bapak mungkin nggak begitu familiar Pak. Ada tokoh kartun fiksi namanya adalah Saitama Pak. Mas-mas ada yang tahu Saitama? One Punch Man. Iya, One Punch Man. Oh, itu berarti luar biasa. One Punch Man ya. Sekali pukul hancur ya Mas. Sekali pukul hancur ya. Nah, itu latihannya push up-nya berapa kali Mas? 100 kali. 100 kali larinya berapa kilometer itu? 5 kilo. 10 kilometer. Ya, lebih ya pokoknya itu. Itu untuk apa? Karena dia punya cita-cita pengen jadi manusia terkuat. Dan akhirnya latihan karena pengen jadi sesuatu itu butuh sesuatu. Apa itu sesuatu? Perjuangan dan pengorbanan. Makanya Saitama itu menjadi orang terkuat. Karena pas sekali pukul hancur. Ibu belum paham, tidak apa-apa, nanti tak kasih paham yang ada di Al-Quran. Karena ada yang tidak kalah dalam hal menuntut ilmu. Ya, jangan sewu. Avatar, The Last Airbender. Kalau ibu-ibu atau bapak-bapak mas-mas di sini lihat film di Netflix, ada seorang pengembara udara, namanya adalah M, yang saat itu kabur, tapi dia harus menguasai 4 elemen sebelum Raja Api Sozin, ya, untuk bangkit dan menguasai dunia. Tapi yang terjadi apa? Dia butuh guru. Gurunya ada Katara, ada Taf, bahkan ada Zuko. Ini jangan nggak paham, nggak apa-apa, nggak tak minta paham. Ini cuma alurnya saja. Sampai akhirnya waktu yang ditentukan, si Avatar N ini akhirnya bisa menguasai 4 elemen sekaligus. Tapi di Al-Quran, dan baca Quran surat Al-Kahfi ayat 60, ada seorang manusia yang saat itu ketika ditanya sama Bani Israel mengatakan begini, ya Musa, apakah ada yang lebih pintar daripada engkau? Apa jawaban dari Nabi Musa? Nggak ada, aku yang lebih pintar. Tapi langsung ditegur sama Allah, wahai Musa, sesungguhnya ada hambaku yang lebih soleh dan lebih berilmu daripada engkau. Ini ngomong orang lagi, wahai Musa, sesungguhnya Nabi Musa langsung jaluk ngapura Gusti Allah.
pengen jadi muridnya, ya Allah tunjukkan di mana murid itu berada, guru itu berada. Saya pengen jadi muridnya. Ibu-ibu, coba kalau sekarang, Bapak Ibu, nanti kita pengajian di Dinas Tenaga Kerja. Ibu-ibu yang belum pernah tahu sekalipun ketika buka map Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang, mesti diduduki ke sini. Terus ono map, ono Google-nya, bahkan takon wong insya Allah banyak yang tahu. Tapi Nabi Musa waktu itu nggak punya Google Map, Bu. Nggak ngerti lewat belajar nanti. Gusti Allah mengasih petunjuknya begini, ya Musa, carilah orang itu di antara pertemuan dua lautan. Mumet betul. Nah, jenengan misalkan ibu-ibu pakai sonten kita pengajian di masjid yang karpetnya putih dua gunung ya. Jenengan boleh nang Gunung Andong, Gunung Sumbing, padahal gunung tidak. Kan nggak ketemu. Tapi ini Nabi Musa, masya Allah Bu, boleh guru ini namanya adalah Nabi Khidir. Ketika berjalan itu ditemani sama muridnya namanya adalah Yusha bin Nun. Beliau juga Nabi tapi tidak sebagai Rasul. Beliau yang menaklukkan Baitul Maqdis. Ketika sudah beberapa tahun telah ketemu, Yusha bin Nun mengatakan begini, ya Nabi Musa, kenapa kita nggak balik saja? Sampai kapan? Lalu ada ayat yang di dalamnya berbunyi, La abrohu, aku tidak akan menyerah, aku tidak akan pernah berhenti sampai Allah pertemukan aku dengannya. Dan apa yang terjadi? Manjada wajada. Dan siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkan. Terutama jenengan yang kerja di sini. Mohon maaf, gajinya rata sing bodoh ini. Mungkin ada yang sama cuma 1-2 orang. Tapi ibu bapak di sini gajinya kenapa berbeda? Apakah itu sebagai batasan rezeki? Salah. Itu hanya sebagai tanda kinerja dan status pangkat jabatan Anda, tapi tidak mengurangi jatah rezeki Anda. Makanya kalau kerja itu menurut saya jangan transaksi sama manusia. Aku bayaran yang 3 juta kayak 5 juta kok. Mau apa aku sih mumet-mumet? Nggak usah gitu. Iya. Nggak bisa. Nggak boleh. Apalagi ada yang tulisan kayak bacaannya gitu. Mas, oke ya. Secahannya dia seneng-seneng aja negara apa? Wah aku diterima padahal di pelengkotu. Kayak gawean. Tapi seneng-seneng aja. Saya juga pernah mengalami itu Bu. Waktu pertama kali jadi guru TK, bayaran saya 50.000. Bayaran saya 50.000. Karena saya mempakai dulu motor FU pun menurut saya sedih 10.000 gitu bensin. Bener sesasi kalau ngaku saya kok bayarannya saya ketemu. Ketika malam 50.000 itu tak ada ngarap sajadah. Saya istiqoroh teruskin betul ya Allah. Kalau butuh rapi, kok saya ketemu? Iki saya dua ide bayari guru saya ketemu kurang aja. Padahal kok ngawur. Karena apa? Karena yayasan itu wong nekat-nekat Bu. Randedit ketika sekolahan. Tapi saya dari guru nekat terus ngerti rara bayarnya saya belum ulang. Akhirnya saya nekat, tapi nekatnya karena Allah. Ya Allah, jika engkau masih meridhoi saya, tolong kuatkan saya dan tunjukkan jalan rezeki yang lain. Dan ternyata 50.000 itu rata anggu dan sampai hari ini tak dikenang-kenangan. Saya pernah kerja di BNI Live, bayarannya berapa? 15 juta. Karena premi saya targetnya ramai main. Tapi uang itu les, berarti nggak diwujudin. Tapi yang 50.000 itu Bu, Mas, berkahnya luar biasa. Dan akhirnya saya istiqomah, saya meyakini bahwa Allah itu tidak akan pernah nuwun sewu memberikan saya bayaran sesuai di luar yang saya lakukan. Jadi kalau saya melakukan pekerjaan kudune bayarannya 5 juta, kok saya saat ini masih dikasih 50.000, berarti yang 4.500 dan 4.950 masih disimpan, nanti akan diberikan waktunya ketika sudah tepat. Dan saya yakini itu, dan ternyata ketika kita melakukan lebih daripada apa yang kita dapat bayaran, suatu saat kita akan dibayar lebih daripada apa yang kita lakukan. Ya Bu? Iya, jadi saya dulu 1 bulan 50.000 ini kalau kira sejam muncul. Contoh logikanya paling gampang gitu. Karena apa Bapak Ibu? Karena ketika kita ikhlas lillahi ta'ala, mungkin kebutuhan kita memang luar biasa itu, tapi apa yang Anda lakukan pasti akan digenapi. Ternyata nuwun sewu, kita dikasih sakitnya main puskesmas, pusing-pusing kesel masuk angin. Ya kan? Nggak ada yang dikasih penyakit yang sampai berat banget. Tapi andai kan Anda dikasih penyakit yang berat, harusnya ucapkan alhamdulillah.
Kenapa? Karena Anda dikasih sehat karena Allah, dikasih sakit juga karena Allah. Jadi begitu Anda paham esensi hakikat hidup itu adalah kita siap menerima ujian apapun dari Allah. Ibu, ujian Anda adalah Bapak. Ujian. Contoh, betul ya Bu? Anduk itu jarang dibalikin anduk. Ada di. Ya, oke. Yang kedua, Bu, kita berani nanti traktiran ya Bu. Baju ini belum tentu taruh nomor ke kita, cadel. Pak, ini Mbak, kita ambus pisang. Sesuk tak meneh. Padahal sesuk mesti 3 menit. Tambah. Ya, itu yang terjadi. Makanya ibu ketika ketemu sama suami, tolong ibu senyum aja. Kenapa? Ya ujiannya jenengan. Ya. Bapak, saya pernah menertawakan istri saya Mila semongko ra iso. Ambilnya ngaten niku orang nanya ya mentah. Aku guyu. Ora cedak nilai. Terus dia cuma bilang gini, "Kowe iki yo pilihanku." Itu Bu, bayangin. Jadi jangan pernah menertawakan wanita karena kita juga adalah pilihan mereka. Jadi kalau orang itu salah, berarti mungkin juga kita salah juga karena bakalan kepilih. Makanya ujian orang itu ini kok suami ujiannya di ibu. Karena ibu ini kalau ditanya apa rata bisa jawab. Bu anak mau Bu manut Pak. Kenapa nggak rasa jawab? Stik Pak, IBS. Nggak pernah. Jawabnya apa? Manut Pak. Bakso ya? Minus bakso. Ayam, mana seneng ayam? Apa ya Bu? Ayam itu rasa ngelak. Sate ayam kok kambing? Ayam ya Bu? Ayam murah ya Mas. Kambing perengus. Ono balasan ya. Tambah meneh, yo apa Bu? Manut ayam yo kesel. Terus kok goreng, mau mangke diskokan terus kok goreng. Akhirnya Ramadan kabeh. Itu baru satu. Belum lagi ibu minggu Pak, kalau saya jajari kan dua kopi wis ngerti. Ini saya takon. Pak, apa selekran kok putih? Bisa dijawab benar. Putih Bu, tapi apa selekran ya Pak? Ayo dokter. Ibu dan Bapak, kalau istri tanya itu jajannya mesti ngerti jawabannya. Tugas jenengan jangan memberikan jawaban baru, tapi bukan menunjukkan jalan baru, tapi temani dengan jalan yang sudah dipilih. Ibu gaya dua-duanya bagus, kalau ibu pilih yang mana? Yang tren, cocok. Aman. Kenapa? Ya karena konsel memang dia itu pengen diiyakan menjadi pilihan. Tapi banyak orang lagi yang nggak paham. Ya, itu baru satu. Belum lagi nomor sewu yang lain. Ada lagi? Ada. Ibu-ibu tolong kalau Anda yang sudah menikah nanti punya suami kok anteng jegeglek menang baik, please jangan kok yang takut. Yakin sumpah dunia Allah. Karena saat dia ditakut jawabannya yang jengkel kayak gini. Pak, kenapa ya Pak? Kenapa? Karena dia itu otak laki-laki itu nulisnya itu koyok omah lebah. Jadi banyak isi-isinya kan ada satu ruangan namanya adalah noting room. Ruangan itu rawa pokok nih. Jadi suami yang ngumpet itu belum boleh ekonomi. Makanya nonton aja dengan dulu suami kok menang jadi ternyata kok untuk tempat terima pijet ini kok gawe wedan sing panas. Rasa takut. Napa ya Pak? Berapa kopi? Nek takut dijawab ini jadi ra ngerti ya kepiye. Jangan gitu, karena laki-laki itu tidak akan memberikan tanggung jawaban yang sedang dialami karena menjaga betul bahwa istri dan anaknya nggak boleh merasakan sakitnya jadi seorang suami. Jadi ibu-ibu naik suami menjawab mira apa berarti bebannya berat. Karena para iseng cerita, saya ngabot kemana kontes kampusan. Jadi Randidi kok iso kampusan, mbak cerita kok damuk kan? Jadi nak cerita ibu, aku kita kapusan ya. Kok iso? Ini Randidi ya yo. Kita sapa kapusan sapa lah. Ya makanya ibu pahamilah. Halal bihalal menika artine halal diambil dari bahasa Arab. Ning teng Arab Saudi mboten enten namun teng dinas tenaga kerja dan di daerah Jawa. Karena halal bihalal ini diambil dari bahasa Arab yang artinya adalah bahasanya adalah halal yahulu, yang artinya mengurai benang kusuk, dari bulat ruwet.
Siapa yang pertama kali melaksanakan halal bihalal? Ayo. Betul, tapi ada yang lebih utama lagi. Namanya adalah KGPPA Mangkunegaran I atau Pangeran Sambirtomo. Beliau waktu itu di Keraton Kasunanan Surakarta mengatakan sama penasehatnya, wahai penasehat, aku ki kok ketoke dolim yo masyarakatku yo. Ning ajaran ngapura menungso sakmono kae yo piye? Nyata mawon dikumpulke wonten alun-alun, mangke jenengan ikrar halal-halalan. Muga-muga menawi ikhlas le ngapurane. Nah, cocok. Akhirnya dikumpulkan. Saat itu ada tradisi setiap tahun namanya halal bihalal. Kenapa diambilnya di bulan Syawal? Ya karena itu momen orang-orang banyak berada di rumah. Makanya dikumpulkan. Syawalan itu artinya peningkatan, halal bihalal dari bulan rubat. Makanya hari ini jemput dari bulan rubat satu dengan yang lainnya dengan cara apa? Maaf memaafkan. Dan hebatnya lagi, halal bihalal ini hukumnya apa Bapak Ibu? Hukumnya adalah mubah atau boleh. Karena tidak ada dalil yang melarangnya, dan seluruh ulama sepakat tidak ada yang mengharamkan halal bihalal ini. Akan lebih baik kalau di dalamnya ada isinya tak butuh wa la tusrifu syai'an wa la tuqimus sholata wa zakat wa tasilur rahimah, dan anjuran untuk menyambung silaturahim. Silaturahim ya, nek silaturahmi nanti maknanya beda. Silah itu nyambung, rahmi itu uterus jalur penderitaan wanita setelah melahirkan. Jadi nek bukan silaturahmi dia berarti nyambung jalur penderitaan. Tapi nek silaturahim, silah itu menyambung, rahim dia dari kata bismillahirrahmanirrahim. Ar-rahim artinya penyayang, berarti menyambung kasih sayang. Tapi karena sudah terbiasa dipakai di Indonesia, ya harus toko dimaklumi baik. Ya, tapi sebenarnya jadi harus ngerti maknanya. Jadi usahakan pakailah yang benar. Ya, silaturahim. Tadi Pak Kepala Dinas betul menyampaikan Kiai Haji Wahab Hasbullah. Karena waktu itu Pak Presiden Soekarno merasakan yaitu kok kayak ini menteri-menteri ini rada kompak, ya istaf-stafnya rada kompak. Makanya dikumpulkan siji untuk dari benang ruwet. Karena atas saran dari Kiai Haji Wahab Hasbullah, Pak Karno, piye nek awak dhewe anak halal bihalal, kaya tradisi biyen sini-sini saling meminta maaf, saling memaafkan dan saling mendoakan. Karena di hari raya Idul Fitri itu artinya bukan maaf-maafan, tapi makan-makan. Jadi Idul Fitri hari raya makan-makan. Makanya betul tengah rumah jenengan mesti ono abon, ndok asin, kering, apa meneh mangut, nggih, kadang beleh pitik dan lain sebagainya. Saran duwe-duwe jenengan mesti beleh. Tetangga saya itu beleh sikil papat tuh. Wedhus, ya wedhus sikil papat. Bahkan sikil 8 barang, wedhus loro, gitu. Sikil loro yang masih dibeleh entok, gitu. Sikil siji main kula beleh sikil siji. Pak, pitik sing pincangnya beleh enggak? Karena sikil siji pincang. Ya, sing rawat sikile bareng dibeleh. Dulu, ya. Makanya ibu bapak di sini, alhamdulillah hari ini kita bertemu di acara halal bihalal. Halal bihalal, halal ya hulu mengurai benang kusut. Harapannya lebaran ini wis rasa bernyimpan dendam. Dia wis tahu iki perlu Pak Kepala Dinas kok menteri ini. Ya saat ini itu kan tugas tanggung jawab, tidak apa-apa, lumrah dan maklum. Karena di sini ibu-ibu pasti akan bersinggungan ya dengan semua yang ada kegiatan di dinas tenaga kerja. Maka cara terbaik dalam melakukan pekerjaan, satu hal yang pasti sebelum berangkat untuk Bapak Ibu, tolong baca doa ini supaya setiap langkah Anda dari berangkat sampai dengan pulang dan apa yang Anda lakukan akan Allah catat sebagai ibadah. Doanya gampang sekali. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, berikan aku ilmu yang bermanfaat, rezeki yang thayyib dan amal yang diterima. Makanya setiap pagi tolong dibaca itu sebelum aktivitas apapun. Rasulullah bacanya selepas sholat subuh. Lebih bagus lagi kalau sebelumnya. Karena apa? Sholat subuhnya insya Allah amalannya akan diterima. Nah makanya Bapak Ibu pastikan di acara halal bihalal ini nanti kita saling memaafkan, saling meminta maaf. Kenapa saya sebutkan memaafkan terlebih dahulu? Karena CPNS, calon penghuni negeri surga itu adalah orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain. Karena yang paling berat itu. Jadi ini kok jenengan kok wani ngapuran mau dia, wis berarti siap-siap nanti jadi CPNS, calon penghuni negeri surga. Ambilnya di rekening BCA, bank cabang akhirat. Ya, jadi
niku mangke saya jenengan itu harus bersyukur karena hari ini diberikan nikmat oleh Allah untuk bisa berkumpul di tempat ini, diberikan nikmat keimanan, ada nikmat Islam, nikmat hidayah, bahkan nikmat ukhuwah dan juga tentunya nikmat maghfirah. Kok bisa nikmat maghfirah? Jika ada dua orang bertemu lalu saling berjabat tangan, maka Allah akan ampuni dosa kedua orang tersebut sampai mereka berpisah. Jadi nek jenengan ngomong salam-salaman, berarti ini diproses nikmat yang kelima. Apalagi jika ingin dilapangkan rezekinya, dipanjangkan usianya, hendaklah menyambung silaturahim. Ibu, maksud dari lapang rezeki itu saya pripun? Contoh paling gampang, duitnya jenengan sering nggak rapayu? Saya kemarin, tadi pagi duit saya wis rapayu Bu. Beli bensin. Ngarep kuki kok mesa-mesa ini tutupan masker. Romanto lagu rambut kan wis apa nggih pas bayar 30 nih Pak 30 nih Mas gitu. Begitu kenapa jenengannya dikasih 30.000 uangnya tuh sama itu gitu. Mas sudah dibayar. Siapa yang bayar gitu? Tak parani. Saya buka masker ngekek dibeli wali murid saya. Karena saya punya sekolahan. Pak Damar ya lagi baik wah jenengan bareng itu salah satu lapang rezekinya duitnya mau duit tolong rasito tolong. Makanya ibu nek pas nuwun sewu ketemu tonggoni, ketemu koncone sak kantor, kok maaf dadi siji, nek jenengan langsung petakon bayari. Mbak, kayak nomor 5 kan piro? Ono 3 tuh. Pergi. Ini ngerasa langsung, wis tak bayari. Rasito nek ganjaran sing gede. Nek wis melakukan lupakan. Ya, nek wis lupakan ya tekan rumah rasa dhewean. Yo rasa bayar mau sak bayari padha. Padha bae. Dadi kalau saya nek ngalami apik niku lakukan lupakan. Nek jenengan gawe apik kok mergo ning menungso, nuwun sewu. Yang Anda lakukan itu hanya sekedar mencari pujian. Yang kepala insyaallah itu ini siji. Tapi coba bayangin kalau Anda melakukan itu dikalikan 7 kali lipat. Karena pahala sedekah itu yang paling kecil tingkatannya 1 kali 7 dan itu terakhir koncone. Jadi nek jenengan sing seneng terakhir biasanya gue rezeki sok toko lancar. Nah, makanya nek pengen lancar rezeki ya terakhir ngomong. Ini enggak delok dino aja gawe yo nang IPS padahal duitnya nego 10.000. Ya, jadi disesuaikan dengan isi kantong kita. Nah, pas kebetulan ono waktu, ono longgar isi jenengane rezeki, terakhir temannya nggak apa-apa. Jadi sedekah yang paling kecil tingkatan pahalanya adalah terakhir teman. Di atasnya adalah santunan anak yatim. 1:70. Jadi jenengan ngenai wong yatim itu kayak 1:10. Fakir miskin hampir sama tingkatannya. Tapi jenengan kok nduwe sedulur. Beliau lebih membutuhkan, jenengan ganjarannya 1:700 plus tambah pahala silaturahim. Lebih utama lagi sedekah karo wong tuane. Karena nek jenengan ra wong tua ra iso sedekah karo telu. Ini siji meneh sedekah karo guru ngaji yang lebih tinggi karena mengenai ilmu dan juga tentang akhirat kepada kita. Karena belum tentu orang tua. Makanya guru ngaji itu sering terlupakan padahal pahalanya paling tinggi ketika kita sedekah sama guru ngaji. Guru ngaji itu kalau disedekah ya mungkin dinikmati untuk dirinya sendiri. Andai kan dinikmati untuk dirinya sendiri, nuwun sewu Bapak Ibu jenengan secara tidak langsung nyumbang daging, nyumbang balung sing pendati nanti nggo ibadah. Makanya tidak ada ruginya. Makanya bisnis yang paling dahsyat itu adalah bisnis sama Allah. Salah satunya adalah sedekah. Baik, Bapak Ibu, 1 bulan Ramadan 30 hari. 30 hari B, ada yang 29. Pertanyaannya adalah kenapa Allah kasih puasa di bulan Ramadan? Kenapa kok nggak di bulan Dzulqa'dah? Kenapa nggak di bulan Zulhijjah atau bulan Muharram atau bulan Rajab? Padahal 4 bulan ini termasuk minha arba'atil hurum, 4 bulan yang diharamkan. Kenapa Allah kasihnya adalah bulan Ramadan? Karena jawabannya di Al-Quran surat Al-Baqarah 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan linnas. Allah turunkan Al-Quran itu di bulan yang penuh kemuliaan, yaitu bulan Ramadan. Kenapa Allah berikan Ramadan ini bulan puasa? Karena Allah berikan kemuliaan bulan Ramadan ini karena turunnya Al-Quran. Kok bisa? Bisa. Makanya apapun yang berhubungan dengan Al-Quran, Allah akan kasih kemuliaan. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, sedikit saya jelaskan. Siapa yang mengantarkan Al-Quran?
malaikat Jibril. Apa status malaikat Jibril sekarang? Ruhul Amin, imamnya para malaikat. Siapa yang menerima Al-Quran? Nabi Muhammad SAW. Statusnya Nabi Muhammad sebagai apa? The one and only, satu-satunya yang kita yakini yang bisa memberikan syafaat atau pertolongan. Dan salah satu syafaat itu karena adanya Al-Quran. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran. Ada yang bisa ngalahin kemuliaan bulan Ramadan? Tidak. Makanya bulan Ramadan itu sebagai bulan penuh keberkahan, kemuliaan, ampunan dan semuanya. Tapi sering terlupakan karena tadi saya ngobrol sama Pak Kepala Dinas, doa dari malaikat Jibril yang diaminkan oleh Rasulullah, salah satunya menyinggung tentang bulan Ramadan. Apa itu doanya? Yang pertama, celakalah orang-orang yang bertemu dengan bulan Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ibu harusnya paham bahwasanya doa yang sering kita baca dan dianjurkan untuk dibaca cuma satu, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kenapa nggak ada doa yang lain? Karena di bulan Ramadan yang satu hal kita minta hanyalah ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bersyukurlah ketika jenengan sahur ngadep daharan, Anda masih bisa menyempatkan untuk astagfirullah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, la ilaha illa anta subhanaka in kuntu minadh dhalimin, rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itulah nikmat yang sebenarnya yang jenengan sering tidak sadari. Karena apa? Tidak semua orang diberikan kesempatan untuk bisa mengucapkan istighfar. Padahal istighfar itulah yang mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ibu-ibu di sini perhatikan sekali malaikat Jibril, doanya ini penuh ancaman. Celakalah orang-orang yang bertemu dengan bulan Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunan. Maka saat ini kita sudah masuk bulan Syawal, kemarin bulan Ramadan kita bisa lihat berkahnya malah dipakai hanya untuk orang Islam. Tidak. Saya punya teman banyak sekali, mereka mameli di grup kita, ada grup lintas agama Pak Bu. Jadi saya kemarin bulan Ramadan ini ngisi satu di TK Kanisius Klaten, dua ngisi di Pasturan, itu ada kegiatan pelajar se-Kabupaten Magelang yang untuk Nasrani, dan satu lagi di TK Pamudiluhur daerah Yogyakarta. Kenapa saya bisa ngisi di sana? Karena saya selalu menerima, meyakini bahwa ini doa dari keluarga saya yang katanya semoga sesuatu di rumah oke. Nah, salah satu rumah saya adalah saudara-saudara saya, bukan yang seiman saja, tapi yang saudara satu bangsa, satu negara, jadi satu bahasa. Jadi mereka saya anggap sebagai saudara saya yang tinggal di Indonesia. Jadi saya di sana disuruh siapa? Kegiatan, ada parenting, ada kegiatan apa dan lain sebagainya. Yang mana ketika saat itu hal yang begitu pulang, karena itu sudah mau mendekati akhir Ramadan, itu pulang, saya lihat di pasar itu rame apa sepi, ibu-ibu? Rame, Prapegan judulnya. Pertanyaannya, terpecinan menikah sing sadya wong Islam napa enten sing boten? Pajen napa boten? Ayo kabeh. Kenapa? Karena berkahnya diberikan untuk semuanya tanpa terkecuali. Ratau-taune dodol pitik, ana sing dodol pitik nang pinggir dalan. Ya payu. Ratau-taune dodol iwak, ya nyatane ngesat blumbang didol lelene ya payu. Bahkan bulik saya ketika pulang melu Prapegan, tukune napa Bu? Dong kancing. Jenenge bulik sapi. Sondi, ku melu Prapegan rame tenan. Tunggu apa? Dong kancing. Ya apa? Kodene ngeten iki padha potol Bu. Lah yo aku ayo ngece to. Bu, boleh non sewu mbak-mbakane daripada tuku dong kancing mending tuku kodene sisan. Oh ayo, sing sok baleni tuku kodene. Berarti wong dodol dong kancing yo payu, dodol kodene yo payu. Lah mulai sing pajeng taplak meja. Lan piring. Ora jamblok kalah sing nawani panganan isi toples. Saran duwe-duwe nek wong ning bulan Ramadan tak jamin ora ono sing ora duwe beras, minimal zakat fitrah gitu. Toples niku tegale hadron itu isine 10. Toples iki isine padha peyek kabeh. Kan nyata iki tentabang itu dusun sebelah kanan nggih kula. Nek hadron iki piye konsepnya kok 10 iki nuwun sewu toples isine padha peyek kabeh. Ambangane bingung. Aku entuk glepung duwe kacang tak gawe. Lah dadi 10 toples yo wis satu miliar. Mere tenan, itu kan koyo doyan gitu lho. Kadang-kadang aku mangani terus itu. Ning ono sing liyane ora aja bilang gitu. Yo ono tak oke ben kita dhisik.
Ya wis lah apa-apa. Nek hari ya. Niku proses lebar niku Bu. Jenengan ramuan rani jauh di mestinya kami bagaimana apa berkahnya bulan Ramadan itu belum biarkan hari raya Idul Fitri. Bahkan begitu kerungu suara takbir Allahu Akbar Allahu Akbar, bapak kira buka toples ibu sesuk ngerti aku gawe taping lah yang kan gahar bojone jika weh tamu ya Allah boleh nggak masuk. mereka dingin cipil sisuk cari ini rumput ya Allah ini apa jenengannya kolang kaling loh arti cipil saya total dene apik sih dene apik di sini toto kan oke esok wayahe do teko gitu aduh dapat banget kok ayo alhamdulillah jadi pas naik kono kuwi wis do njaluk ngapura ya ini nah telepati kula nyuwun nggih kamar ilang batos mengenal ibu tadi takut belum nama itu ngapa-ngapa ya sing trimo kayu putih sing gede pangapurane aduh gawe pinter ngaji pinter sekolah beli kae bangun bae bubur kok ayo Pak, makan bubur. Di sini. Mau ngomong aku sambil bakal ngomong. Yo lah kok ora itu piye. Ayo to Mak, wis kono anake dikancani. Nggih, Mbah. Begitu mlebu golek bubur tenan. Mak ora ono bubure to Mak. Iki ulas-ulasan. Loh, Pak kok anake loro. Mumpung ono ora apa-apa. Selebar maem ya, medal. Nah, atau biasanya nggak tahu gitu si terang teh mbak kira rambut capek sama deh ya anaknya butuhnya seneng banget mbak dia sih gaya malam banget bercari patriknya kemana tenang anaknya jaga asli emang terus jauh terus terima berapa pun enggak ya apa nyaman diputuhin pas nggo sandal terus gitu sudah terpetan apa nggo sandal apa Mak ini apa Mak bagaimana enak tenan bagaimana kok duit desa ini sekolah gimana ini anak wong liya mulu sama saudara aku sih kalau nggak salah wonten bulan Syawal menika kula lan panjenengan nggih saling meningkatkan apa amalan yang harus kita tingkatkan karena Syawal ini diartikan sebagai bulan peningkatan apa satu jelas ibadah jenengan nun sewu ora tau-taune salat begini nek poso ora mungkin ora tarawih gitu sambil wis krungu hayya 'ala shalah lupa dia sedekap biasa saiki bisa anak kelingan ya itu yang terjadi peningkatan apa lagi kualitas apa amal kualitas pekerjaan ini nun sewu aku kadang letter jonglaina saya itu serius Bapak Ibu percayalah bahwa saat ini pekerjaan yang Anda perlukan ya itu adalah pekerjaan yang diinginkan oleh banyak orang. Maka tugas kita saat ini adalah banyak-banyak bersyukur karena Allah akan senantiasa memberikan limpahan nikmat berlipat-lipat ketika kita mengamalkan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau Anda saja tidak bisa bersyukur yang sedikit apalagi sesuatu yang tidak bisa oke. Makanya kenapa sampai hari ini Allah nggak kasih kita banyak? Ya karena kita belum siap menerima rezeki yang banyak. Karena rezeki kita yang dipikirkan dengan rezekinya dari yang lain dini. Wah ini sebenarnya cukup berat. Padahal ketika Anda berani memikirkan orang lain, maka Allah akan bukakan pintu rezeki yang tidak pernah kita sangka, tidak pernah kita duga. Ibu-ibu, coba kita lihat lampu merah di sini. Ketika lampu di sini merah, yang sana hijau atau merah? Yang sebelah dari Semarang. Hijau. Itu sama Bu. Jadi kalau misalkan ada bakul bakso sama bakul es, dilalap pas panas. Sing kira-kira logika aja, yang payu, yang bakul es atau bakso? Es. Ketika udah terus, ngomong-ngomongnya kalau bakul es karo bakul bakso, sing payu sing ndi?
bakso. Jadi ketika rezeki yang satu ditutup, rezeki yang lain ada yang dibuka. Sama Bu, Bang Juni iki nek enten sing dibuka ya ono sing ditutup. Ono sing ditutup ya ono sing dibuka, ono apa ono itu. Tapi ternyata tadi saya lihat bahwa ada ono sing iso liwat. Telu mana? Satu, ambulan. Yang kedua, polisi. Yang ketiga, damkar. Ternyata ketiga-tiga itu orang mikir ke awake dhewe. Ambulan sing dipikir ke pasien nih, damkar sing dipikir ke wong nokono sing kayak kopongan. Polisi sedang melaksanakan tugas. Ketika Anda berani memikirkan yaitu urusan orang lain, maka di situ harusnya jenengan rezeki mikir abang, Allah tetap akan kasih jalan. Makanya mulai sekarang kalau pengen kaya, konsepnya bukan ngirit, tapi kalau pengen kaya banyak memberi. Karena orang kaya itu meneng, bukan jaluk, apa meneng nongkrong. Jadi kalau pengen jadi orang kaya, mulai sekarang banyak memberi. Makanya jangan sampai bilang mau bodoh rati kau mati karena belum kenal Abdurrahman bin Auf, karena belum kenal Utsman bin Affan, karena belum kenal yang namanya Abu Bakar atau bahkan Umar bin Khattab. Jangan tanya, jangan salah. Ketika Rasulullah mengatakan besok kita akan perang Tabuk ke negeri Syam, siapa yang pertama kali ngaco? Utsman bin Affan. Ya Rasul, saya saat ini siap memberikan 100 kuda, 100 unta dan juga beberapa ratus dirham. Ada yang nggak mau kalah, namanya adalah Abdurrahman bin Auf. Angkat tangan, saya ya Rasul namun 200 rupiah emas. Kalau dikurskan rupiah saat ini 200 rupiah emas setara dengan 4,5 M. Bayangin, Umar bin Khattab pengen kalah, Abu Bakar hari ini harus saya kalahkan ya. Kalau ya Rasul separuh harta saya. Wah, apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu? Separuhnya lagi. Abu Bakar minta kalau ngomong all in, sedanten, all in, ya. Ditanya sama siapa? Sama Rasulullah. Yang kamu tinggalkan untuk keluargamu Allah dan Rasul. Karena tidak mungkin istri saya nanti akan mati kalau dia masih punya jatah rezeki. Jadi selama dia masih punya jatah rezeki, Allah akan kasih rezeki itu lewat jalan yang mana Allah kehendaki. Nah, bayangin, itulah orang-orang kaya yang menggunakan hartanya untuk jihad fisabilillah. Sama kalau kita dikasih kekayaan, kalau konsepnya hanya untuk tadi rumah Islamnya di rumah apa? Kapling baru, terus rumah anyar, mobil baru, ya udah Allah hanya cukupkan untuk itu saja. Tapi ketika Anda mulai memikirkan, oh aku tak nanggung mae, tak nanggung pae, oh wis sepuh mesakiranya begawe, oh anak-anakku aku kudu aja telat bayar SPP, oh tanggoku anu sing yatim. Ketika Anda berani memikirkan urusan kemaslahatan orang lain, jangan tanya, Anda akan ngerti kaget karena banyak urusan yang dipermudah, karena sejatinya harusnya jaringan abang tapi dikasih hijau sama Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas kita cuma satu, fasobrun jamil, maka bersabar itu indah. Karena jaringan itu akan siap diuji dengan apapun. Tadi sudah saya sampaikan, pasangan suami dan istri. Yang kedua, yang ketiga, anak. Anak akan menguji kita, Bapak Ibu. Jadi siap-siap dengan ujian dari anak. Yang ketiga itu, keempat adalah keluarga. Anda diuji oleh orang tua, ada yang diuji oleh mertua, apalagi yang tinggalnya di UGM, Universitas Ngadul Morotua. Ya, nggak apa-apa, sabar pokoknya. Karena apa? Menurut saya ibu-ibu, jenengan itu pekerjaannya kalau ibu ya 24 jam. Betul apa betul? Betul. Karena bisa diberikan begini-begini dua anak bayi. Nah, tahu kok ngomong Dek, jam 1, kau nyusunnya jam 3 ya. Siapa tangan? Pokoknya Pak, kami anaknya susun enggak pernah. Jenengan turun jam 12 miliar setengah 1 ya bisa. Karena kasih susu formula jadi ini. Tapi yang terjadi ketika ASI dulu, menurut saya udah 24 jam berarti. Terus kalau menolak bayaran, ibu dibayar nggak sama suami? Ibu menurut saya dibayar nggak? Kalau tak dikasih duit, maaf itu nafkah bukan bayaran. Kalau bayaran jelas, Pak, aku asal-asal kalau ember Pak. Nah, terus, Pak, aku mau membayar patang ember, patang terus. Masak Pak, 1 ngomong anak Pak, kurang 1 tekor ujungnya. Tapi yang terjadi, Mak, cukup ya, cukup enggak, tombol. Karena banyak kalian kan catatan ayam, mindring, retupan, itu banyak. Nah, kalau yang belum bersuami, belum beristri, Anda akan mengalaminya. Belum lagi, 4 jodoh atau bayarin apa ini? Ini hari apa Bu? Jumat, Sabtu, jejak hari Ahad, besok izin sehari jadi berumah tangga. Mumet kalau kepala dinas. Mak, masalah apa Mak? Tanggal apa? Mahir, manicure, pedicure, salon, swimming, shopping. Bye-bye.
Rai ya Pak, tanggal lapar. Aja lagi Pak, anaknya masakin. Oh iya, Mak yang ini. Kemudian tekor bojone, lebarku iso dipegat aja. Tapi Masya Allah Bu, jenengan begitu melek, HP ini delok dhisik. Kan begitu sebagai status. Harus delok, hapus dulu target kena. Kompor loro dileki. Godhog banyu, ngliwet. Tangannya anten nggak bisa wong wedok kok anten. Ngekumi kumbahan sing kiwa asa-asa. Sikile nyapu, sing kiwa ngebeh. Nyolok gosokan, bukan banget ya. Tapi hari ini mustahil Anda mau mengundurkan diri jadi ibu rumah tangga. Nanti saya ajak bisa. Betul, makanya wong wedok niku janjane nek sadar ganjarane gede, paling oke ning omah. Ibu itu non saya. Itu jalan yang Ibu, hari ini kalau Anda sudah nyiapin minuman untuk suami, nyiapin Pak, burung dobi, nyiapin saja, itu pahalanya sudah podo karo setara dengan orang berangkat umroh. Ngirim belum gitu. Berarti mak ibu pas kosong kayak kan dipakai sahur gitu, ya berarti ngirim sudah itu. Karena sekali makan paling nggak 20 juta. Kok nuwun sewu ditambah, mak ini gak mas, jujur. Motomin tenanan. Pahalanya tambah setara dengan orang yang puasa sunnah selama 1 tahun. Bayangin hari ini kok 2 kali, berarti umrah pemilu posone kerong tahun. Kok nyepak ke telu posone 3 tahun, umrah telu bilet 90 juta. Belum lagi bojone kondur, Masya Allah, diambung tangani kaya ngambung Hajar Aswad. Susah napa gampil Pak ngambung Hajar Aswad? Susah karena berdesak-desakan. Napa manggung di Hajar Aswad dhewe tolong gambungan. Bojone kondur sambut Hajar Aswad. Makanya semakin hitam suami Anda, semakin mirip dengan Hajar Aswad. Harus bersyukur. Begitu, ngomong salah-salah. Karena ini pahala. Belum lagi ibu-ibu garwane kondur sing dinas tenaga kerja. Jenengan kok menyentosi ning ngarepan omah. Nunggu saja nggak aktivitas apapun. Selama detikan itu berjalan sampai suami pulang, itu berpahala. Belum lagi menurut saya jenengan langsung nyepakin apa mau dan lain sebagainya. Makanya setiap jari jemari Anda sebagai seorang wanita, itulah yang akan menjadikan pahala yang bisa memasukkan Anda ke dalam surga. Untuk laki-laki, ini pahalanya yang paling berat ya, ini ngadepi wong wedok ini. Karena apa? Wanita itu semakin cinta, orang semakin menang, semakin remeh. Esther, nah wong lanang semakin cinta, semakin sabar. Semakin cinta, karena Anda sudah di fase bertahan, bukan mencari lagi. Tapi saya nggak cari aku yang jenengan, jadi aku nanti. Itu makanya Bapak Ibu, monggo kita tingkatkan, ya, yaitu ibadah kita, kualitas kita, kinerja kita. Masih 5 menit. Pasca Ramadan, Bapak Ibu diharapkan jenengan mendapatkan derajat ketakwaan yang tinggi, karena di bulan Syawal ini kualitas keimanannya mengalami harusnya peningkatan, tapi banyak yang mengalami penurunan. Makanya mulai hari ini Bapak Ibu, tolong sudah latihan kita selama Ramadan, kita lakukan sampai hari. Karena Ramadan itu adalah great training besar ya. Dan Syawal ini adalah continuous improvement. Jadi berkesinambungan. Makanya ketika ayat ini turun, Quran surat Hud ayat 112, Rasulullah itu ubahnya langsung banyak yang tumbuh. Karena berat. Apa yang diucapkan malaikat Jibril dari Allah? Fastaqim kama umirta, istiqomah dalam kebaikan. Ini berat Bu. Coba jenengan hari ini sholat, ya, itu nggak cuma sehari 2 hari, sampai mati bayangin. Nah jenengan umurnya 100 tahun, boleh sholat 100 tahun. Tapi sampai mati itu bisa dilihat orang, berarti mati kapan? Gitu. Makanya ketika jenengan kok sholat 5 waktu, makanya Allah itu canggihnya adalah ibadah itu dikasih model macam-macam. Orang sing serta sholat tahajud nih mesti iso sedekah. Orang sing iso sedekah nih mesti iso poso Senin Kamis. Orang sing serta poso Senin Kamis nih mesti iso tahajud. Terus kayak gitu. Karena saya yakin, saya jamin Anda punya amalan yang Anda cintai. Gitu.
Ada yang Anda lakukan itu karena berdasarkan kesenangan, tak senang poso. Ada orang yang senang poso, senang tulis. Ada yang tahu, ada yang teman saya senangnya sodako, ada yang senangnya sholat tahajud, kalau saya senangnya baca Quran. Saya jamin pasti semua orang itu punya amalan masing-masing dan juga maksiat masing-masing. Ya, karena maksiat kita itu akan teruji ketika kita sendirian. Nek jenengan ke DWA yang tadi gua bukan maksiatnya perlu dididik. Karena kalau setan itu beten mendet mobil jenengan, beten mendet motor, beten mendet juga, tapi yang dijikau keimanan. Bu, wih, dipalsu sedihnya terapokok. Setannya kan aku lumayan bu, 200.000. Gue tuh tau ditanya tangani. Ini lagi, iya, wes setelah Pak Kardinal. Pak, ini pengeluaran ada tambahan 200.000. Oh ya, cair ke cair. Makanya hati-hati dengan yang namanya amanah dan jabatan, karena setan itu punya namanya strategi. Baca Quran surat Al-Hijr ayat 39. Strateginya ada yang namanya talbis, tipuan, ada yang namanya at-tazim, gawe sing haram jadi asik. Ya, makanya tolong mulai hari ini dilanjutkan di bulan Syawal yang jenengan sudah lakukan kemarin di bulan Ramadan baca Al-Quran, saat ini bacalah Al-Quran kembali. Kemarin bulan Ramadan jenengan sempat sholat taraweh, tolong hari ini minimal sholat tahajud 2 rakaat saja. Ya, orang itu benda dino, nampak boleh naik sholat benda dino, alhamdulillah seminggu rakyat dompeng itu. Ya, itu benda dino ya. Istiqomah ya benda dino kan gitu ya. Lanjut, berinfak lan sedekah. Jenengan mun sewu nek poso ora poso mesti wetuk tak infak. Jajal nek poso. Pak, kok tak Pak? Iya. Dipanggil ora Pak duwe ngudi. Karena kota bedoki. Makanya puasa itu adalah amalan yang menarik amal ibadah yang lain. Jenengan nek poso, sing ora tau salat mesti salat. Jajal delok ning masjid ya. Sing ora tau ketok lak ketok. Kaget. Salat itu bisa ya. Ini paling ora tetap sholat karena apa? Puasa itu adalah ibadah yang menarik amalan ibadah yang lain. Makanya tolong infak sedekah di banyak. Nanti nek pas kundur, ibu-ibu bapak-bapak, alhamdulillah jenengan saged maca kayak pas macet apa maca mawon. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah subhanallah bihamdi, subhanallah. Ini itu ucapan ringan tapi berat timbangannya. Makanya luar biasa. Jadi kalau Anda punya kesempatan baca itu, berarti Allah sedang menginginkan pahala yang banyak untuk Anda. Ditambah lagi ya, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Atau tambah lagi subhanallah walhamdulillah, wallahu akbar, la haula wala quwwata illa billah. Maka Allah akan memberikan kenikmatan untuk Anda, yaitu bisa mengingat Allah dengan banyak berzikir dan berdoa. Dan yang paling penting di bulan Syawal ini, tolong jalin erat kembali silaturahim. Jadi kalau silaturahim itu dengan kerabat ya Bapak Ibu. Silaturahim itu dengan kerabat. Kalau sama teman ini namanya adalah ukhuwah, persaudaraan. Ya, jadi ukhuwah itu dasarnya ada 5. 1 namanya ta'aruf. Sambut dua saling mengenal. Sambut. Jadi itu level 1 terlewati. Nah, level kedua adalah tafahum, saling memahami. Oh, nah ini biasanya sok telat dengan kado jadi maklum kayak gitu. Bagi nek kerja Tony Boster, waton muni do bosi banter ya. Ya, ono sing mulai kerja ngomong, ini gaweane mesti rampung ya. Ono sing itu omong berarti gaweane mesti rampung. Ono sing nek wis rampung maksane bali mbok tik ngono kae bareng Mbak. Ono sing tak gelem bali ternyata apa? Mumpet sing tandane apa akeh tenan rampung-rampung. Iku rampung. Ya salah kok jalan dina tenaga kerja. Sampai orang ngurusi kucing, ngurusi menungso. Saya udah dino do jaluk karo jenengan. Pak, ajeng gambar surat iki jawab SKCK. SKCK di sini. Oh enggak, kartu kuning ya. Pengen bikin kartu kuning, pengen bikin apa? Ibu-ibu, memang kita sebagai pelayan. Jadi tugas kita ya tekor bismillah ya. Sing nikmati raja opo wis ora ngomong macam-macam ana sing wong niku manut makane iki kudu dianu iki wong bingung matur sono-sono piye kok iki lho enggak yang tadi itu kalau dinikmati aja karena lebih baik mereka yang jadi ujian untuk kita atau kita yang jadi ujian untuk mereka. Nah berarti nek ana wong sing jengkel kayak Bu Nur saya berarti Gus Jawa kayak pengen ngenai awak dhewe ganjaran dengan apa? Sabar ya. Ibu tahu Nabi Adam itu diciptakannya teng kota Magelang atau di Swarga? Swarga. Gawe dosane sepisan apa pendak dino? Pisan. Resikonya apa? Buang saka swarga.
jenengan wis nyiptake ning Jawa Tengah, Kota Magelang, kadang masih Magelang coret dari saya. Jadi juga nggih sami Magelang coret ya. Pendak dino gawe dosa, dungane ya Allah pengen mlebu swarga. Makanya Allah itu canggih, ya nak oke. Nek wis ada asal ya. Carane pun kon sabar. Ya jadi ta'aruf itu saling mengenal, tafahum itu saling memahami. Dilanjut atau dengarkan aja dulu? Dengarkan dulu aja nih, sebentar sekali saya tutup ya. Bapak Ibu, yang kedua itu kita lanjutkan nih, ta'aruf, saling mengenal, tafahum, saling memahami. Yang ketiga levelnya kalau Anda sudah di tahap ini luar biasa, namanya adalah ta'awun, saling tolong menolong. Bu, Anda sebelumnya aku sangat ngerti, aku bisa tak bantu, itu keren sekali. Ya, saya punya lembaga pendidikan, saya konsep seperti itu. Jadi mereka boleh pulang sesuai dengan jamnya, tapi lebih hebat lagi ketika berani menawarkan bantuan kepada orang lain yang lebih membutuhkan. Ta'aruf, tafahum, ta'awun. Yang keempat, levelnya kalau sudah tinggi lagi, namanya adalah takaful. Apa itu takaful? Saling menanggung. Ya, jadi berani menanggung dalam kegiatan urusan apapun itu bareng-bareng saling menanggung. Dan tingkat tertinggi dari ukhuwah adalah insaf, lebih mengutamakan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri sendiri. Dan insya Allah sebenarnya sudah masuk di level ini. Bukti ini, ujungnya jenengan kita rumah orang urusan pribadi, urusan keluarga, Anda lebih mengutamakan kepentingan kegiatan di sini. Ini berarti Anda sudah masuk di level insaf. Nah ini perlu kita tingkatkan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, mungkin tidak banyak yang bisa saya sampaikan. 1 jam lebih 5 menit saat ini. Sedikit nasihat, jadi di bulan Ramadan sudah kita lewati, sekarang sudah masuk Syawal, mari kita tingkatkan keimanan kita, ibadah kita, amal ibadah yang lainnya, dan juga tentunya adalah kinerja kita. Mari bersama-sama ingatnya hanya sekali lagi untuk mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bersabarlah, bersyukurlah, ikhlas. Dan peringatan pakar media RRC USA dan juga Uni Emirat Arab mengatakan hati-hati dengan jangan sampai lupa untuk mengingatkan kepada keluarga kita jangan terlalu terlena dengan kecanggihan zaman saat ini. Apa penemuan yang paling hebat dan dahsyat di luar biasa di abad ini? Apakah listrik, pesawat, mobil, televisi, komputer? Ternyata salah besar. Ternyata penemuan yang paling besar di abad ini adalah handphone. Kenapa handphone? Alasannya satu, adanya handphone bisa melenyapkan telepon umum. Adanya handphone bisa melenyapkan yang namanya telepon rumah Anda. Handphone yang Anda miliki akan melenyapkan warnet yang dulu kita pernah kunjungi. Handphone yang Anda miliki sekarang membuat televisi lagi tidak punya arti. Anda punya handphone, mohon maaf, jam tangan hanya sebagai hiasan saja, karena jangan yang belok jam lewati tetap handphone juga. Adanya handphone, Anda sudah tidak mendengarkan Polaris lagi lewat radio manual, karena di dalam handphone juga bisa. Adanya handphone, Anda nggak perlu beli kaset yang dulu pernah Anda mainkan ketika zaman dulu walang kekek yang ada Mbak apal ternyata. Dulu jenengan pernah beli film, ada tostel, bahkan mau jauh elek ya tetap elek, rasa diedit ya tetap jenengan cetak. Tapi dengan adanya handphone, mohon maaf, bisa melenyapkan kamera. Handphone dulu kita dolanan egrang, dolanan si jenengan engkleng, sekarang anak-anak gamenya sudah pakai handphone. Mohon maaf, Anda sebenarnya nggak butuh kalender karena di HP Anda sudah punya kalender. Anda juga nggak butuh yang namanya tabungan karena Anda sudah punya Anda tidak butuh kartu ATM karena Anda sekarang sudah punya M-Banking di sini. Anda kalau misalkan mau transfer nggak mungkin naik ATM. Sekarang lebih banyak yang meskipun ada yang ke ATM tapi sekarang lebih banyak yang pakai ini. Anda sekarang juga tidak butuh dompet uang karena sekarang di sini pun ada yang namanya e-wallet dan lain sebagainya. Dan yang akan datang HP akan melenyapkan, apalagi hati-hati dengan anak kita karena bisa melenyapkan mata anak-anak kita. Karena HP bisa melenyapkan tulang leher mereka. Karena HP bisa melenyapkan kesehatan mereka, bahkan HP bisa melenyapkan perkawinan kita. HP bisa melenyapkan kasih sayang ke keluarga kita karena di rumah ketika sudah megang HP lupa dengan anak dan keluarga. HP bisa melenyapkan generasi penerus karena saat ini banyak orang yang malas bersosialisasi dan menyambung silaturahim. HP bisa menyiapkan waktu berharga kalian harusnya digunakan untuk bercengkrama, tapi waktunya habis untuk bermain HP. HP bisa menyiapkan masa depan anak-anak kita, dan
HP bisa memutus tali silaturahim ketika dari status dengan statusnya yang nyindir-nyindir. HP bisa melenyapkan adab dan juga etika terhadap orang tua dan sanak saudara. Bukti nyata anak-anak kita banyak yang bilang adab, ditanya baik-baik, nah, dan maaf belum, kamu nanya, bertanya-tanya, itulah yang dinamakan hilang adab. Oke, sudah hafalan belum? Sudah bu apa? Maria tiha ila itu yang dihafalkan anak kita bukan lantunan ayat suci Al-Quran. Bahkan HP bisa melenyapkan iman kita. Awas, mari kita ingatkan diri kita, anak kita dan keluarga kita dengan sikapnya bijak dalam menggunakan HP, memberi manfaat dan agar HP tidak melalaikan diri kita masing-masing dan keluarga kita. Kita umat yang umurnya tidak lebih dari 60 sampai 70 tahun, tapi hisabnya yang paling lama akan double hisab. Satu hisab dunia nyata, yang kedua hisab dunia maya. Ada yang punya Instagram akan dihisab Instagramnya, ada yang punya Facebook akan dihisab Facebooknya, dan Anda yang punya media sosial lainnya semuanya akan dihisab. Apakah ini untuk menyindir diri sendiri? Tidak. Tidak tua, tidak muda, tidak laki-laki, tidak perempuan. Kalau sudah taruh HP, ditinggal sebentar pasti dilihat lagi. Taruh lagi, lihat lagi. Tutup, dibuka lagi. Terus kayak gitu. Karena apa? Karena semua sayang banget sama yang namanya HP. Bepergian, HP mesti dikantongi. Carry bingung, apa boleh para suami? Ngapa pak? Ngapa? Karena ada rahasia yang tidak boleh dilihat. Ibu-ibu jangan suka memata-matai HP suami. Kenapa? Itu namanya tahasus, dosanya gede. Tapi gimana supaya kita boleh melihat HP suami? Izin dulu. Nera diizinkan, kunjungin disik kayak minta izin. Mila HP ini ya, mau terus nera itu bisa kunjungin. Jadi mau sewu. Sehari HP bisa keluar masuk dari tas atau saku Anda lebih dari 50 kali. Coba supaya esok dihitung ya bu. Habis mandi, lihat HP. Yang kamar mandi, yo HP. Habis nyapu, HP lagi. Habis masak, yo HP. Mana bakal masak di tulanan HP. Nyetir, pakai HP. Makan, ayo dek, mamu ya tak setelke direct. Nah, pakai HP lagi. Bangun tidur, lihat HP. Sebelum tidur, pasti pakai HP. Pokoknya asal habis apa saja yang dilihat adalah HP. Karena setianya sama HP, pulsa tinggal dikit, cepet-cepet dibelikan. Ya, iya. Lowbat satu strap, bingung boleh colokan listrik. Sinyalnya lemah, bingung boleh tempat. Apalagi pas lowbat listrik mati, PLN yang diumpat. Dipanggil suami atau istri, pura-pura tidak dengar. HP-nya bunyi, langsung lari mencari di mana HP-nya ditaruh. HP-nya kesingsa, bingung konelpon ke. Pokoknya kalau sudah selesai acara, apa saja yang dicari adalah HP. Jangan sampai kita ketularan seperti itu. Yang merasa seperti itu jangan senyum-senyum sendiri. Nanti suami atau istri kita tidak paham dengan sikap kita, karena balik-balik jadinya terlalu. Doa untuk yang hari ini bermain dengan HP. Ya Allah, ampunilah dosa kami yang punya HP ini ya Allah. Karena lebih banyak ngisi pulsa daripada ngisi kotak amal. Lebih sering update status daripada baca kitab suci. Lebih sering buka bluetooth daripada berlutut untuk sujud. Lebih sering telepon tapi jarang ketemuan. Isi pulsa 10.000 tidak puas, tapi isi kotak amal 10.000 merasa kebanyakan. Kalau dengar HP bunyi langsung buru-buru angkat sambil cengar-cengir. Ya Tuhan, ampunilah dosa-dosa kami yang punya HP ini. Edisi bukan nyindir tapi mengingatkan diri saya sendiri. Sebelum saya tutup, mari kita berdoa. Benar suruh berdoa ibu. Bapak ibu yang dirahmati oleh Allah, mari kita membaca istighfar terlebih dahulu dengan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada yang merupakan saya Islam. Silakan untuk berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Untuk yang Islam, silakan diaminkan. Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hayyu ya Qayyum, Ya Hayyu ya Qayyum, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa sallallahu alaihi wa sallam wa sallallahu ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inni as'aluka qabla al-maut wa rahmatan minal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syaqaratil maut wa najatan minan nar wa la'afan lisan. Rabbana zalamna anfusana wa la taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan taqabbalan. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi 'ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi 'ala dinik. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma
Ya Allah, berikanlah keberkahan, limpahan rezeki yang halal dan barokah dan juga thayyib untuk keluarga besar Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang. Berikanlah keluarga besar ini orang-orang yang senantiasa bertanggung jawab, senantiasa amanah dan senantiasa takut hanya kepada Engkau. Ya Allah, ya Rabb, ya Tuhan kami, sehatkanlah orang-orang yang ada di keluarga besar Dinas Tenaga Kerja, baik untuk dirinya, keluarganya maupun sanak saudaranya. Berikanlah jalan yang Kau ridhoi. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Rabbana ighfir lana warhamna kama rabbayana shighara. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ijabah doa Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iya benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.